Mari kita lihat terlebih dahulu mengenai prinsip proyek profil pelajar Pancasila. Kira-kira di dalam proyek tersebut apa saja yang harus terpenuhi? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, jam pelajaran di luar kegiatan intrakurikuler. Jadi untuk jam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila ini kita laksanakannya itu di luar jam kegiatan intrakurikuler. Nah, jadi ini saya ambil satu buah contoh ya untuk pelajaran IPS. Jadi di dalam pelajaran IPS, kalau kita ingat di kurikulum 2013, jam alokasi IPS per minggunya itu adalah 4 jam. 4 jam itu adalah intrakurikuler. Tetapi pada saat kita menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, jam IPS ini berubah menjadi 3 jam. 3 jam untuk pertemuan intrakurikuler, dan 1 jamnya itu adalah waktu yang diberikan untuk pelaksanaan proyek profil Pancasila atau co-kurikuler. Itu dia. Jadi hitungan mata pelajarannya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar untuk pelajaran IPS sama-sama 4 jam. Hanya saja pada kurikulum 2013 4 jam full di dalam kelas, belajar di dalam kelas, sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar itu IPS hanya 3 jam. 1 jamnya itu adalah kegiatan proyek. Bagaimana cara menyusun jadwalnya nanti kita akan buat di video berikutnya. Oke, jadi sudah paham ya mengenai jam untuk kegiatan proyek profil Pancasila. Jadi dia di luar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian prinsip yang kedua yaitu kegiatan proyek ini merupakan lintas mata pelajaran. Jadi kegiatan proyek ini dilaksanakan bukan hanya satu bidang studi mata pelajaran saja, melainkan ini adalah kolaborasi antara beberapa mata pelajaran, di mana beberapa mata pelajaran ini akan berkolaborasi dan menghasilkan sebuah proyek atau sebuah kegiatan. Nanti kita akan melihat apa saja contoh-contoh kolaborasi mata pelajaran. Itu dia. Kemudian yang ketiga, pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Itu dia. Kemudian yang keempat, pelaksanaan tugas secara berkelompok atau berkolaborasi. Jadi dia bukan tugas individu, tapi dia adalah tugas yang dilakukan secara berkelompok dan berkolaborasi. Kemudian yang kelima, proyek yang dilakukan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Nah, jadi untuk proyek ini dia tetap mengacu kepada tema-tema profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan ingat-ingat kembali ya, apa saja sih 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya, rencana proyek dilakukan di awal tahun pelajaran. Jadi di awal tahun pelajaran itu nanti kurikulum harus menyediakan waktu untuk merancang atau merencanakan pembuatan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kurikulum akan mengatur jam untuk kegiatan proyek. Jadi pada saat kegiatan proyek ini tentu tidak akan dilaksanakan kegiatan belajar mengajar, entah itu 1 minggu ataupun 2 minggu, disesuaikan dengan jamnya. Kemudian yang berikutnya adalah proyek dilakukan secara ergonomis, kemudian safety dan sesuai dengan kapasitas peserta didik. Nah, jadi ini adalah 7 prinsip di dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang saatnya kita akan mengingat kembali mengenai 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan di dalam kita membuat kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana ke-6 tema inilah yang bisa kita pilih untuk melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila. Untuk tema yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu adalah tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Tema yang ketiga adalah bergotong royong. Kemudian tema yang keempat adalah kreatif. Tema yang kelima adalah bernalar kritis, dan tema yang keenam adalah mandiri. Jadi ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan bagi kita untuk melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang saatnya kita melihat contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk membuat proyek pelajar Pancasila.
Kita lihat untuk tema yang pertama, ini adalah bangunlah jiwa dan raganya. Jadi untuk tema yang pertama, kegiatan yang bisa kita lakukan di sini adalah membuat rangkaian gerak berirama. Nah, untuk mata pelajarannya yang dapat berkolaborasi di dalam membuat kegiatan ini adalah PJOK, Seni Budaya, Bahasa Indonesia, dan Informatika. Untuk profil pelajar yang termasuk di dalam kegiatan ini itu adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian profil pelajar mandiri, profil pelajar kreatif, dan profil pelajar bergotong royong. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 profil pelajar yang termasuk di dalam kegiatan membuat rangkaian gerak berirama. Dan ini dibuat pada kelas 7. Kemudian yang kedua adalah cerlang budaya daerah. Nah, kegiatannya ini adalah wisata edukasi. Jadi mata pelajaran yang bisa berkolaborasi di dalam kegiatan ini adalah PPKN, IPS, Bahasa Inggris, dan IPA. Sedangkan profil pelajar yang masuk ke dalam kegiatan ini adalah yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Jadi ada 4 tema profil pelajaran Pancasila yang masuk di dalam kegiatan cerlang budaya. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu